Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Matematika kelas 12. Kali ini kita belajar mengenai jarak titik ke garis. Namun sebelum itu, kita harus mempelajari dulu materi prasyarat di dalam mempelajari jarak titik ke garis ini. Perhatikan yang pertama adalah teorema Pythagoras. Sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi sekalian. Di sini ada segitiga ABC, lalu sisi miringnya adalah AC dan ini adalah hipotenusa. Lalu teorema Pythagoras di segitiga ABC ini adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Artinya kuadrat dari hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Demikian juga kalau segitiganya diputar seperti ini, teorema Pythagorasnya tidak akan berubah. Artinya hipotenusanya tetap berada di depan atau di hadapan sudut siku-siku. Berikutnya yang kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Di kelas 10 Anda sudah mempelajari tentang bentuk akar. Sebagai contoh, misalnya akar 8 bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 2. Ya. Caranya adalah kita ubah yang 8 menjadi 4 kali 2. Lalu akar 4 adalah 2, akar 2 menetap sehingga hasilnya menjadi 2 akar 2. Contoh yang lain adalah akar 80, kita jadikan akar 16 kali 5, sama dengan akar 16 kali akar 5 sama dengan 4, yaitu akar dari 16 dikalikan dengan akar 5, maka kita sederhanakan menjadi 4 akar 5. Jadi akar 80 itu kita sederhanakan menjadi 4 akar 5. Akar 128 bisa kita tulis menjadi akar dari 64 kali 2. Akar 64 kali akar 2 sama dengan 8 kali akar 2. Ya, akar dari 192 bisa kita tulis menjadi akar dari 64 kali 3. Akar 64 kali akar 3 sama dengan 8 kali akar 3 sama dengan 8 akar 3. Jadi prinsipnya di sini bilangan-bilangan yang mau kita sederhanakan atau bentuk-bentuk akar ini kita harus membaginya dengan bilangan-bilangan yang dapat ditarik akarnya. Misalnya 4, 16, 64, 9, 49 dan sebagainya. Berikutnya materi prasyarat yang ketiga adalah merasionalkan bentuk akar. Contohnya 2 per akar 3 kita rasionalkan menjadi 2 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 kali per akar 3. Dari mana akar 3? Ini dari penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya akar 2, berarti akar 2 per akar 2. Karena penyebutnya adalah akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Sedangkan akar 3 kali akar 3 adalah 3. Dari mana 3? Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar dari 9. Jadi akar dari 9 adalah 3. Nah, 2 akar 3 per 3 ini bisa juga ditulis dengan 2 per 3 akar 3. Contoh yang lain adalah 3 per akar 5. Jadi penyebut adalah akar 5, makanya kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi 3 akar 5 per 5 sama dengan 3 per 5 akar 5. Berikutnya yang terakhir, materi prasyaratnya adalah garis tinggi dan luas segitiga. Nah, jadi garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi yang di hadapannya. Jadi kalau titik sudut segitiga ada 3, berarti tingginya juga ada 3. Ya. Misalnya ada
segitiga ABC. Maka kalau kita membuat garis tinggi dari titik B, maka tegak lurus terhadap sisi AC. Demikian juga kalau kita tarik garis melalui titik C tegak lurus terhadap AB, maka terbentuklah sebuah garis tinggi, yaitu CE. Demikian juga kalau kita tarik garis tinggi dari titik A tegak lurus terhadap BC, maka katakanlah HF. Nah, dari sini bisa kita rancang luas segitiga, di mana seperti kita ketahui bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita perhatikan segitiga ABC ini, maka luas segitiga ABC ini bisa kita rancang atau bisa kita rumuskan dengan luas sama dengan setengah kali BC kali AF. Ini dia setengah kali BC kali AF. Jadi BC itu adalah alas dan AF itu adalah tinggi. Juga bisa kita rumuskan dengan setengah kali AC kali BD. Ini AC ini alas, lalu BD ini adalah tinggi. Demikian juga luas segitiga BC bisa kita hitung dengan rumus setengah kali ABCE. AB ini AB ini sebagai alas dan CE sebagai tinggi. Baik, kita masuk sekarang pada jarak titik ke garis. Yang pertama, konsep jarak titik ke garis. Misalnya kita mempunyai titik A, lalu ada garis G. Maka jarak antara titik A ke garis G adalah jarak terpendek dan tegak lurus. Jadi ada dua kata kunci, jarak terpendek dan tegak lurus. Apa artinya? Bahwa jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ini tegak lurus terhadap garis G. Itulah jarak terpendeknya yang tegak lurus terhadap garis G. Apakah kita bisa membuat ruas garis dari titik A ke titik G ini yang miring? Ya bisa, tapi bukanlah jarak, karena jarak yang kita kehendaki di sini adalah yang tegak lurus terhadap garis G. Nah, cara menghitung nanti panjang atau jarak A ke garis G ini kita selalu menggunakan segitiga. Nah, jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB, yaitu ruas garis tegak lurus antara titik A ke garis G. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan mari kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah bagian A jarak titik C ke garis BG dan bagian B jarak titik A ke garis BH. Kita lihat penyelesaiannya. Sekarang bagian A terlebih dahulu tetap kita gambar kubus ABCDEFGH. Setelah itu kita buatlah garis BG dengan menghubungkan titik B dengan titik G. Lalu kita tarik garis dari titik C tegak lurus terhadap garis BG. Itulah jarak titik C terhadap garis BG. Maka segitiga BCG ini kita gambar kembali. Ini dia, ini BC. BC ini 6 cm karena panjang rusuk. CG juga 6 cm karena dia merupakan rusuk. Dan di tengah-tengah BG ini atau di garis BG ini ada titik P. Lalu ada CP yang tegak lurus terhadap BG. Ada juga GC yang tegak lurus terhadap BC. Pertama sekali kita menghitung dulu panjang BG atau hipotenusa dari segitiga BCG. Dengan teorema Pythagoras, BG kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CG kuadrat. BC adalah 6, CG adalah 6, maka 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 36 tambah 36, maka BG kuadrat sama dengan 72, maka BG sama dengan akar 72, kita sederhanakan menjadi akar 36 kali 2, akar 36 adalah 6, dan akar 2 tetap, sehingga panjang BG adalah 6 akar 2 cm.
Setelah kita mendapatkan panjang BG, barulah kita rancang atau kita rumuskan luas segitiga BCG. Ya, ini setengah kali BC kali CG. Jadi BC di sini adalah alas ini dan CG adalah tingginya. Demikian juga luas segitiga BCG ini sama dengan setengah kali BG kali CP. BG sebagai alas dan CP sebagai tinggi. Maka kita samakan luas segitiga BCG sama dengan luas segitiga BCG. Di ruas kiri ini kita buat setengah kali BC kali CG. Sementara di ruas kanan adalah setengah kali BG kali CP. Nah, setengah ini saling membagi. Setengah dibagi setengah menjadi 1 sehingga tinggal BC kali CG sama dengan BG kali CP. Panjang BC adalah 6, CG adalah 6, BG adalah 6 akar 2. Dan CP itulah yang kita cari. Sehingga 36 sama dengan 6 akar 2 CP. 6 akar 2 CP sama dengan 36, sehingga CP sama dengan 36 per 6 akar 2. 36 bagi 6 adalah 6 per akar 2. Ini kita rasionalkan 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. 6 kali akar 2, ya 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, ya 2. 6 bagi 2 adalah 3. Sehingga panjang CP adalah 3 akar 2 cm. Jadi jarak titik C ke garis BG adalah 3 akar 2 cm. Baik, kita lanjut untuk membahas soal bagian B, yakni jarak titik A ke garis BH. Tetap kita gambar kubus ABCDEF GH. Setelah itu kita buatlah garis BH dengan menghubungkan titik B dan titik H. Lalu kita buat ruas garis yang menghubungkan titik A ke garis BH yang saling tegak lurus. Sehingga terbentuklah ruas garis AQ. Nah, untuk menghitung AQ, kita tetap memunculkan segitiga. Jadi segitiga dalam hal ini adalah segitiga ABH. Maka A dengan H kita hubungkan. Sehingga terbentuklah segitiga ABH. Di garis BH ada Q. Sehingga nantinya jarak titik A ke garis BH ini adalah AQ. Nah, di sini sudah kita diketahui AH adalah 6 akar 2. Dari mana di bagian A tadi kita sudah menghitung panjang BG. Nah, BG ini sama panjang dengan AH, yaitu 6 akar 2 cm, merupakan diagonal sisi. Sementara AB adalah rusuk dengan panjang 6 cm, sudah diketahui tadi di soal. Sama seperti bagian A, kita dulu mencari panjang BH dengan menggunakan teorema Pythagoras, yakni BH kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AH kuadrat. Panjang AB 6, panjang AH adalah 6 akar 2, sama-sama dikuadratkan, 6 kuadrat 36, 6 akar 2 kuadrat adalah 72. Dari mana? Nah, dari 6 kuadrat itu 36, akar 2 kuadrat adalah 2. Jadi 36 kali 2 ya 72. Sehingga BH kuadrat sama dengan 108, 36 tambah 72. BH sama dengan akar dari 108 sama dengan akar dari 36 kali 3. Akar 36 adalah 6, akar 3 tetap, maka panjang BH adalah 6 akar 3 cm. Setelah kita mengetahui panjang BH, lalu kemudian kita rancang luas segitiga ABH dengan menggunakan dua rumus. Yakni setengah AB kali AH. Ini dia. AB adalah alas, AH adalah tinggi. Mengapa? Karena AH ini tegak lurus terhadap AB. Dan setengah kali BH kali AQ. BH ini adalah bertindak sebagai alas dan AQ adalah tinggi.
Setengah dengan setengah ini saling membagi, setengah dibagi setengah menjadi 1, sehingga tinggal AB kali AH sama dengan BH kali AQ. Panjang AB adalah 6, panjang AH adalah 6 akar 2, panjang BH 6 akar 3, kali AQ. 6 kali 6, 36, akar 2 sama dengan 6 akar 3 AQ. 6 akar 3 AQ sama dengan 36 akar 2. Ini hanya dibalik saja. Sehingga AQ sama dengan 36 akar 2 per 6 akar 3. 36 bagi 6, ini dia, tinggal 6. 6 akar 2 per akar 3. Ini kemudian kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 akar 2 kali akar 3, ini penguraiannya 6 akar 2 kali 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Sama dengan 6 akar 2 kali 3 ini adalah 6 akar 6 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Akar 6 tetap, sehingga panjang AQ adalah 2 akar 6 cm. Jadi jarak titik A ke garis BH adalah 2 akar 6 cm. Berikutnya siswa dan siswi kami sekalian, di akhir LKP Anda bisa lihat ada tugas diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 9 cm. Di bagian A ditanyakan jarak titik P ke garis QS, dan bagian B jarak titik S ke garis QW. Lihat ketentuannya atau keseragamannya. Titik potong P dengan garis QS ya di bagian A kita namakan X, dan titik potong S ke garis QW adalah Y. Baik, demikian saja pembelajaran kali ini. Semoga Anda bisa mengikutinya, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group dan juga bisa ditanyakan melalui WA pribadi Bapak. Semoga Anda sukses dan Tuhan memberkati.